Indonesia. Yang kedua, penyebab putusnya persaudaraan. Apa itu? Kesombongan. Apa itu sombong? Ibu dai pakai emas berlian, sombong? Belum tentu. Bapak-bapak yang punya rezeki banyak emasnya, pakai itu rezekinya bapak. Pakai baju krokodil, cabuaya, yang katanya kalau asli kepalanya menghadap ke dalam, kalau palsu menghadap keluar kepalanya, jadi buaya darat. Pakai barang-barang mahal, silakan ibu pakai. Tidak semua orang dikasih rezeki itu. Pakai, bukan sombong itu. Lalu kapan sombong? Ketika ibu remehkan orang miskin. Kau tahu ini emas? Penuku, tasku, Hermes. Tahu harganya ini? Hampir 100 juta. Kamu tasmu? Dari Tanah Abang. Sombong. Apa sebab datangnya sombong? Menurut Nabi, 4 sebab datangnya sombong. 1, pangkat jabatan. Belajar di tempat ini Pak. Bapak semua pernah jadi pangkat jabatan. Tapi Bapak ke kereta api, anak milenial tidak kenal lagi sama Bapak. Apa yang kita mau sombongkan? Kapolri mau sombong. Aduh. Sudahlah. Pasti ada hilang jabatannya. Pak Dai sekarang, kalau masih mau pakai itu lambang Kapolri dan tongkatnya ke pasar Tanah Abang, pasti orang bilang sudah gila. Lihat toh, pasti ada masanya. Apa yang kita mau sombongkan? Pangkat jabatan pasti hilang. Maka wasiatkan kepada anak-anak kita yang Allah titipkan jabatan, nak, kau jangan takabur. Nak, kamu jangan sombong. Kau lihat bapakmu. Dulu bapakmu batu aja sudah tiarap orang. Sekarang apa kebuatan bapak? 2. Penyebab datangnya sombong kata Nabi, ilmu. Ilmu ini yang biasa ulama, ustadz. Ada ustadz yang sombong? Banyak. Mana ustadz yang sombong? Yang mau benar sendiri, tidak mau menghargai perbedaan pendapat. Seolah-olah dia panitia hari kiamat. Ada juga itu ustadz begitu Pak. Begitu, ini bid'ah. Ini sesat, ini ustadz sunnah, ini bukan ustadz sunnah. Hanya karena kita berbeda. Zaman saya kecil dulu, orang berbeda pendapat biasa Pak. Saya sholat subuh, Allahu Akbar. Di samping saya tidak kunut, tidak ribut kita. Paling bilang, oh Muhammadiyah. Selesai. Sekarang waduh. Mengkafir-kafirkan. Saya pun dihina, dibully di Facebook. Ini ustadz tidak sunnah. Saya jawab, kenapa kau tuduh saya tidak sunnah? Buktinya kau tidak pelihara sunnah Nabi. Mana saya pelihara sunnah Nabi? Enggak. Kenapa kau bilang begitu? Kau tidak pakai jenggot? Saya lihat, mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Gara-gara jenggot saya dibilang ustadz tidak sunnah. Jangan sombong gara-gara ilmu. Allah berfirman, wa ma utitu minal ilm illa qalila. Saya tidak berikan kamu ilmu kecuali sangat sedikit. Apa yang mau sombongkan? Misal, Pak Jenderal, Pak Dai. Alhamdulillah Allah takdirkan saya. Penonton saya di YouTube sekarang per tadi malam saya buka lagi. Itu 238 juta Pak. Mau sombong? Jangan. Dasat, jangan kau sombong. Kamu bisa jadi seperti itu karena ada yang penontonmu. Kalau tidak ada penonton, apa artinya itu Ustadz kalau tidak ada jamaahnya? Anggaplah saya ceramah di sini 2 jam berapi-api, membara, tapi tidak ada yang nonton. Lewat Bapak, sudah lama itu gila Pak Ustadz. Apa yang kita mau sombongkan dengan ilmu ini? Kalau ada Ustadz yang tidak mau menerima perbedaan pendapat, seolah-olah hanya dia yang benar, itu setan masuk dalam hatinya. Coba lihat, dalam takbir aja kita berbeda. Ada hadis menyatakan, saya melihat Nabi takbir sejajar dengan bahunya. Maka tidak ada foto pada waktu itu. Tidak ada tutorial. Maka ulama menafsirkan sejajar dengan bahu. Mana disebut sejajar dengan bahu?
Macam-macam pendapat ulama. Karena tidak ada fotonya. Yang pertama, Allahu Akbar. Kenapa dia begini? Karena dia melihatnya dari depan, sejajar. Yang kedua ada yang begini, Allahu Akbar. Kenapa? Karena dia lihatnya dari atas, sejajar. Maka yang mau begini silahkan. Mau begini silahkan. Bahkan mau yang lain, Allah. Silahkan, jangan kau celah orang. Kau pakai yang kau yakini tanpa menghina orang lain. Kenapa? Karena prinsip saya, kalau dia sesat, saya tidak tanggung dosanya. Tapi ketika saya hina dan saya lecehkan, saya dapat dosa. Ada juga bu, yang kayak tidak makan, dia takbir. Ada juga begitu Pak. Ada juga yang terlalu semangat. Allah. Silakan lakukan. Selesai takbir, itu pun terjadi perbedaan pendapat ulama memposisikan tangan kita. Ada yang di atas dada, Allah. Ada kan Bapak pernah Ibu lihat? Ada. Ada yang antara dada dengan pusat, Allahu Akbar. Ini Syafi'iyah. Ada juga di bawah pusat, Allah. Ada. Bahkan di tanah suci ada yang Allahu Akbar. Lurus dia sampai ruku. Itu umumnya Syiah dan Iran. Silakan pakai Bapak mau begini, silakan. Mau begini, silakan. Mau begini, boleh. Mau begini, tidak ada larangan, terserah. Yang keliru kalau Bapak pakai semua. Allah. Itu sudah pasti keliru. Jangan sombong dengan ilmu. Yang ketiga, kata Nabi, sebab datangnya kesombongan setelah kekuasaan, pangkat jabatan, ilmu. Yang ketiga, harta. Apa yang kita mau sombongkan dengan harta? Ada orang karena hartanya banyak sombong. Allah marah. Akhirnya apa? Dia titip satu penyakit dalam hati, dalam dirinya. Dalam jasmaninya Allah titip penyakit kecil saja. Duitnya miliaran, tabungannya miliaran. Tapi apa? Dilarang makan nasi. Ada kan ibu-ibu lihat orang dilarang makan nasi kan? Dilarang makan daging. Apalagi dilarang makan gula. Dilarang makan garam. Dilarang makan lemak. Semua dilarang. Satu aja yang boleh dia makan. Apa? Ubi rebus warna ungu. Begitu dia ke dokter, apa kata dokter?